Tiga bintang Eropa masuk radar naturalisasi timnas Indonesia. John Hertman dapat kabar menggembirakan. Radar Cirebon.com, angin segar kembali berembus untuk timnas Indonesia. Pelatih skuad Garuda, John Hertman, disebut bakal mendapat tambahan kekuatan baru setelah muncul bocoran mengenai sejumlah pemain keturunan yang masuk dalam program naturalisasi gelombang kedua. Kabar tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Pasalnya, nama-nama yang beredar bukanlah pemain sembarangan. Mereka merupakan pesepak bola muda yang berkarier di Eropa dan dinilai memiliki kualitas untuk mengangkat level permainan timnas Indonesia. Tiga nama yang kini ramai diperbincangkan adalah Laurin Ulrich, Demiane Agustien, dan Julien Oerip. Ketiganya disebut memiliki garis keturunan Indonesia dan berpotensi memperkuat skuad Garuda, baik di level U23 maupun tim senior. Munculnya nama ketiga pemain tersebut bermula dari pernyataan staf khusus Menteri Hukum Republik Indonesia, Nur Korompot. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah masih melanjutkan proses naturalisasi pemain keturunan setelah sebelumnya memproses sejumlah nama lain. Menurut Nur, pada gelombang kedua ini akan ada tambahan pemain yang berasal dari Jerman dan Belanda. Kloter kedua akan ada lagi dua calon pemain timnas yang bakal diproses naturalisasi, satu dari Jerman dan satu lagi dari Belanda. Keduanya memiliki hubungan darah dengan Indonesia, ujarnya melalui akun media sosial pribadinya. Pernyataan tersebut semakin menarik perhatian setelah Nur mengunggah foto tiga pemain keturunan, yakni Laurin Ulrich, Demiane Agustien, dan Julien Oerip pada Kamis, 18 Juni 2026. Unggahan tersebut memicu spekulasi bahwa ketiganya tengah masuk dalam radar proyek naturalisasi timnas Indonesia. Laurin Ulrich jadi nama yang paling disorot. Dari ketiga nama tersebut, Laurin Ulrich menjadi pemain yang paling banyak diperbincangkan. Pemain berusia 21 tahun itu saat ini berstatus sebagai gelandang VfB Stuttgart, salah satu klub papan atas Bundesliga Jerman. Ia juga sempat menjalani masa peminjaman bersama FC Magdeburg untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak di level profesional. Ulrich dikenal sebagai gelandang modern dengan visi bermain yang sangat baik. Ia memiliki kemampuan distribusi bola yang akurat, kreativitas tinggi, serta mampu bermain di beberapa posisi sekaligus. Selain sebagai gelandang serang, Laurin Ulrich juga dapat dimainkan sebagai winger kiri. Fleksibilitas inilah yang membuatnya dinilai sangat cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia saat ini. Dengan usia yang masih muda, Ulrich dianggap bukan hanya bisa membantu dalam waktu dekat, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk skuad Garuda. Namun, peluang untuk memboyong pemain ini tidak sepenuhnya mudah. Pasalnya, Laurin Ulrich memiliki pengalaman panjang bersama tim nasional Jerman di berbagai kelompok umur. Ia pernah memperkuat timnas Jerman U17, U18, U19, hingga U20. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan, menilai Laurin merupakan pemain yang sangat menarik untuk dipertimbangkan. Meski demikian, pendekatan terhadap Laurin diperkirakan membutuhkan usaha ekstra, karena ia masih memiliki peluang berkarier di level tertinggi sepak bola Eropa. Julien Oerip dinilai bisa jadi motor permainan timnas. Selain Laurin Ulrich, nama Julien Oerip juga tidak kalah menarik perhatian. Gelandang muda yang bermain untuk AS Alkmaar U21 tersebut disebut-sebut sebagai pemain yang memiliki gaya bermain mirip Tom Haye. Julien dikenal memiliki kemampuan mengatur ritme permainan, distribusi bola yang rapi, serta kecerdasan dalam membaca situasi di lapangan. Bahkan, ia pernah dipercaya menjadi kapten timnas Belanda U19, sebuah bukti bahwa kualitasnya diakui dalam sistem pembinaan sepak bola negeri kincir angin. Yang membuat publik Indonesia semakin optimistis adalah sejumlah sinyal yang pernah ditunjukkan Julien terkait Indonesia. Ia diketahui pernah mengunggah foto mengenakan kaos bertuliskan Indonesia. Selain itu, Julien juga pernah berfoto bersama mantan striker Bali United, Silvano Komvalius, yang kini menjadi staf pelatih di AS Alkmaar. Momen tersebut sempat membuat para supporter berharap bahwa Julien memiliki ketertarikan untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Demiane Agustien, talenta Arsenal yang tak bisa diabaikan. Nama lain yang masuk radar adalah Demiane Agustien. Pemain muda yang saat ini memperkuat Arsenal U21 tersebut juga dinilai memiliki prospek cerah. Demiane memiliki kemampuan bermain di lini tengah maupun sektor serang. Karakternya yang dinamis serta kemampuannya dalam membangun serangan membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang layak dipantau. Jika benar bergabung dengan timnas Indonesia,
Demiane dapat menjadi tambahan kekuatan penting bagi skuad Garuda yang tengah dipersiapkan untuk menghadapi berbagai turnamen internasional dalam beberapa tahun ke depan. Yusa Nugraha sebut Laurin dan Julian paling berpeluang. Mantan pemain Indonesia yang pernah berkarier di Belanda, Yusa Nugraha, turut memberikan pandangannya mengenai nama-nama yang beredar. Menurutnya, Laurin Ulrich dan Julian Oerip merupakan dua pemain yang paling realistis untuk diproses dalam waktu dekat. Ia menilai timnas Indonesia saat ini memang membutuhkan pemain kreatif yang mampu mengatur alur permainan sekaligus memberikan variasi serangan. Di antara nama-nama yang beredar, pemain yang potensial untuk dinaturalisasi adalah Laurin Ulrich dan Tristan Goejer, kata Yusa melalui kanal YouTube pribadinya. Walaupun demikian, Julian Oerip tetap menjadi salah satu nama yang paling diminati supporter karena potensinya yang besar. Dean Jan Bergen masih jadi opsi menarik di lini depan. Selain tiga nama tersebut, publik sepak bola Indonesia juga masih menaruh perhatian kepada Dean Jan Bergen. Penyerang muda yang berkarier di Belanda itu disebut sebagai salah satu striker yang layak dipertimbangkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Dean dikenal memiliki naluri mencetak gol yang tinggi. Pada musim terakhir, ia dikabarkan mampu mengoleksi 15 gol di kompetisi Belanda. Catatan tersebut menjadi alasan mengapa namanya terus dikaitkan dengan program naturalisasi. Apabila nantinya bergabung dengan timnas Indonesia, Dean bisa menjadi tambahan amunisi di lini depan sekaligus memperketat persaingan antar penyerang. John Hertman berpeluang mendapat skuad yang lebih kuat. Jika proses naturalisasi gelombang kedua berjalan lancar, maka John Hertman tentu memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas. Kehadiran Laurin Ulrich, Julian Oerip, maupun Demiane Agustien akan memberikan warna baru bagi timnas Indonesia, khususnya di lini tengah yang membutuhkan kreativitas dan kedalaman skuad. Di sisi lain, tambahan pemain muda yang berpengalaman di Eropa juga akan memperkuat proyek jangka panjang timnas Indonesia. Karena itu, tidak berlebihan jika banyak supporter menyebut John Hertman pasti senang dengan bocoran nama-nama pemain baru yang masuk dalam program naturalisasi gelombang kedua. Kini, publik hanya tinggal menunggu kepastian proses tersebut, sembari berharap para pemain keturunan itu benar-benar bersedia mengenakan seragam merah putih dan membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di panggung internasional.
Ichigo.